Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pengadaan ASN di tahun 2022 ini. Jadi pada hari ini, Selasa 13 September 2022, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Pan-RB bersama sejumlah instansi, baik pusat maupun daerah. Dan pada rapat tersebut ditetapkan terkait dengan kebutuhan ASN di tahun 2022 ini. Dan kali ini kita akan coba lihat berapa jumlah kebutuhan ASN di tahun 2022 ini beserta rinciannya. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi informasi terkait dengan kebutuhan atau jumlah kebutuhan ASN di tahun 2022 ini diberitakan langsung di website menpan.go.id. Judulnya, pemerintah buka 530.028 kebutuhan ASN nasional tahun 2022. Kita coba bacakan. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara nasional tahun 2022, data per 6 September 2022. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 P3K guru, 92.014 P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 P3K tenaga teknis. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022, kita fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada ex-tenaga honorer K2. Jelas Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta Selasa 13 September 2022. Anas menguraikan, saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yaitu pemerataan SDM ASN. Rekrutmen pun harus jelas dan akuntabel. Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran. Padahal Pak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa, ungkap Anas. Ketimpangan ini bukan semata-mata perkara jumlah saja, tetapi adanya fenomena ASN yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN. Hal ini menyebabkan distribusi ASN menjadi tidak merata. Di samping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil. Anas berharap bahwa ASN bukan menjadi ladang mencari pekerjaan, tetapi untuk pengabdian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi setelah diterima, banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru, ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Anas menilai seberapa banyak pun ASN tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan yang direkrut, ketimpangan akan terus terjadi. Sehingga kita berdiskusi dengan Pemda karena tidak mungkin ini diselesaikan oleh pemerintah pusat saja kalau tidak ada goodwill semua kepala daerah, imbuhnya. Diungkapkan, Menteri Anas telah berdiskusi dengan BKN terkait aturan bagi ASN yang akan bekerja di instansi pemerintah harus melakukan perjanjian agar mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Kebijakan ini diharapkan bisa didukung dengan sistem yang mumpuni agar manajemen kepegawaian lebih tertata. Kebijakan ini pun diharapkan bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia, sekaligus mencegah munculnya masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.
Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN, Menteri Anas sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Mantan Kepala LKPP ini pun telah berkonsolidasi dengan Menteri Kesehatan untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan. Aspirasi asosiasi Pemda harus kita respon, dan kolaborasi ini memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Ini kita tempuh dalam rangka mencari alternatif agar ke depan birokrasi kita bisa lebih hebat, tutur Menteri Anas. Jadi itulah berita terkait dengan jumlah kebutuhan ASN yang akan dibuka di tahun 2022 ini. Dan saya juga sudah mendapatkan informasi rinciannya dari grup Telegram Infor CASN ya. Ini sama seperti yang tadi disampaikan di website Menpan. Untuk pusat jumlah usulannya 208.758, tetapi yang disetujui atau ditetapkan sebanyak 90.690. Kemudian untuk daerah jumlah usulannya 515.614, jumlah penetapannya 439.338. Dan ini rinciannya guru, nakes, dan teknis. Kemudian instansi yang membuka formasi P3K terbanyak ada Kementerian Agama dan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian instansi yang membuka formasi P3K guru terbanyak ada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi inilah rincian data jumlah kebutuhan ASN yang akan dibuka di tahun 2022 ini. Dan seluruhnya adalah P3K. Jadi di tahun 2022 ini tidak dibuka untuk formasi CPNS. Jadi itulah berita terkait dengan jumlah kebutuhan ASN di tahun 2022 ini, dan semoga informasi ini bermanfaat, dan semoga teman-teman yang tertarik ingin mendaftar sebagai P3K, terutama teman-teman honorer, bisa dipermudah ya, dan semoga di tahun 2022 ini semua honorer atau tenaga non ASN bisa menjadi ASN P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.